Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadinil Mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa wa kullu man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari tak putus-putusnya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali untuk sesuatu yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita dihadirkan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang terbaik. Yang kedua, kita didudukkan dalam tempat duduk yang terbaik, yaitu majelis ilmu. Tempat duduknya orang-orang yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah duduk yang terbaik. Di sisi kanan, di sisi kiri, depan belakang kita adalah saudara-saudara kita yang tidaklah ada seorang yang masuk ke dalam masjid kecuali kita harus menyaksikan bahwa mereka adalah orang-orang beriman. Dan tidak ada sahabat, tidak ada teman yang melebihi terbaiknya orang-orang yang beriman. Kita juga dalam majelis ilmu ini membicarakan manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan penutup nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus. Semoga duduk-duduknya kita dalam majelis ilmu di masjid ini di waktu yang sangat luar biasa ini membuat kita juga dipilih menjadi orang-orang yang terbaik, yang mendapatkan balasan yang terbaik, ditempatkan di tempat yang terbaik bersama manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas akhir daripada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam awal daripada sahabat berikutnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bagian akhir hidup beliau. Beliau mengumpulkan para sahabat, terutama ahlu Badar. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat-sangat memberikan posisi luar biasa kepada sahabat Badar, orang-orang yang ikut pada perang Badar. Suatu saat beliau mengumpulkan para sahabat ahlu Badar, lalu kemudian berkata kepada mereka, "Wahai sahabat-sahabatku, saya ingin meminta kepada kalian masukan, kabar, informasi tentang fitnah. Tentang fitnah. Kita insya Allah dalam banyak pertemuan, dalam banyak materi, seringkali materinya adalah fitnah akhir zaman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang wafatnya itu mengumpulkan para sahabat, meminta agar mereka berbicara dengan tema fitnah. Maka para sahabat kemudian melihat ke satu arah. Ada seorang sahabat yang memang
ahli tentang fitnah. Kita sudah sering membicarakan para sahabat itu mayoritas kalau tanya sama Nabi bagaimana caranya masuk surga, apa amalan terbaik, kalau kita baca hadis rata-rata seperti itu. Tapi ada satu sahabat yang pertanyaannya kebalikannya. Ya, pertanyaannya kebalikannya. Siapa orang munafik? Siapa penghuni neraka? Fitnah apa yang akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada satu sahabat yang ahli, namanya Hudzaifah Al-Yamani. Ini sudah sering kita bicarakan. Maka ketika Umar bertanya tentang fitnah, semua sahabat kemudian ya mewakilkan pendapat mereka kepada Hudzaifah Al-Yamani. Hanya saja Hudzaifah Al-Yamani seorang yang sangat tawadhu terhadap ilmunya. Tidak banyak bicara, kalau berbicara lebih banyak mengatakan wallahu a'lam bissawab. Jadi orang itu makin banyak mengatakan wallahu a'lam, makin menunjukkan tingginya ilmu. Tapi sekarang kebalikannya. Ya, anak-anak sekarang, kita sekarang kalau ditanya semua jawabannya wallahu a'lam. Bukan karena tinggi ilmu, memang karena nggak tahu. Memang karena nggak tahu. Anda rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah Al-Yamani kemudian mengatakan begini. Fitnah seseorang itu adalah keluarganya. Fitnah seseorang itu adalah keluarganya. Ini adalah beliau. Gak usah jauh-jauh mencari sumber fitnah, dan jangan kemudian terlalu mudah mengatakan orang lain memfitnah kita. Sesungguhnya fitnah seseorang itu adalah keluarganya sendiri. Bagi seorang suami fitnahnya adalah istri. Bagi seorang istri fitnahnya adalah suami. Bagi kedua orang tua fitnahnya adalah anak-anak, dan bagi anak-anak fitnahnya adalah kedua orang tua mereka. Sesungguhnya keluarga itu adalah fitnah antara satu dengan yang lain. Fitnah itu maksudnya yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menjauhkan kita dari Allah namanya fitnah. Kalau ada sesuatu yang justru mendekatkan kita kepada Allah, itu bukan fitnah. Fitnah itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Seorang suami itu bisa saja melanggar perintah Allah gara-gara istri. Seorang istri bisa saja jauh dari Allah gara-gara suami. Seorang anak bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu bisa korupsi, itu gara-gara permintaan anaknya. Betapa berbahayanya fitnah keluarga ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Hudzaifah Al-Yamani, fitnah keluarga ini bisa digugurkan dengan melaksanakan rukun Islam. Bisa dilaksanakan dengan rukun Islam. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji umroh kita, dan segala sunnah-sunnahnya itu bisa menggugurkan fitnah keluarga. Maka jaga sholat kita. Jaga sholat kita, terutama saling mengingatkan di dalam keluarga. Karena keluarga itu adalah sumber fitnah, dan fitnah itu bisa digugurkan, bisa diatasi pertama dengan sholat. Yang kedua dengan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kalau kita bisa bersepakat kapan liburannya, mengapa tidak bersepakat kapan puasa sunnahnya? Bapak-bapak, ibu-ibu jangan hanya berdua, bapak-bapak dan ibu, anak-anaknya diajak untuk puasa sunnah. Niatnya menggugurkan fitnah keluarga. Ini jawaban daripada Hudzaifah Al-Yamani. Apa kata Umar? Aku sudah tahu itu. Yang aku butuhkan bukan itu. Aku membutuhkan fitnah. Penjelasan tentang fitnah yang kalau dia hadir maka hancur dunia ini.
Jadi kalau fitnah itu sudah hadir, maka dunia ini sudah kiamat, sudah selesai. Nah, ini kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Hudzaifah al-Yamani? Umar, apa hubungannya dengan fitnah itu? Kamu jangan tanya-tanya tentang fitnah itu. Ini kalau sudah Hudzaifah berkata seperti itu, ini berarti informasinya sangat-sangat rahasia sekali. Kata Umar, tapi aku pengen itu. Tapi aku pengen itu. Maka Hudzaifah al-Yamani kemudian mengecilkan suaranya, didengarkan oleh beberapa para sahabat untuk sekedar Umar mendengarkan ini. Hudzaifah al-Yamani kemudian mengatakan, sesungguhnya akan datang fitnah. Di mana setelah datangnya fitnah itu tidak akan ada lagi jeda setelahnya. Artinya kalau fitnah itu sudah datang, maka masa berikutnya hanya masa fitnah. Tidak ada lagi masa fatrah, tidak ada lagi masa kosong setelahnya. Setelahnya hanya akan fitnah terus, fitnah terus menerus. Fitnah yang akan datang itu adalah pintu. Maka Hudzaifah al-Yamani tidak usah nanya, saya berharap dia tidak datang. Karena kalau dia sudah datang sebagai pintu pertama, maka tidak ada lagi masa tenang setelahnya. Berikutnya hanya masa untuk kemudian kita berperang dengan fitnah itu. Kata Hudzaifah al-Yamani, fitnah terakhir itu adalah pintu. Kata Umar bin Khattab, pintu itu akan dibuka atau dirusak. Pertanyaan Umar itu, kalau dibuka, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkannya dengan cara baik, dengan cara yang kelihatannya baik. Tapi kalau dirusak, berarti Allah akan mendatangkannya dengan cara yang kelihatannya tidak baik bagi kita. Kata Hudzaifah al-Yamani, pintu itu akan terbuka, bukan dengan dibuka sukarela, tetapi pintu itu akan hancur, terbuka dengan cara dihancurkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian tidak lagi bertanya. Kenapa? Karena Umar sudah tahu jawabannya. Ibnu Abbas kemudian menyampaikan kabar bahwa pintu terakhir itu adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan Umar tadi, itu dibuka secara sukarela atau dihancurkan pintu itu? Artinya apakah Umar itu akan meninggal dengan cara biasa ataukah dengan cara dirusak? Dengan cara dirusak itu Umar juga tidak bertanya. Kenapa? Karena Umar sudah tahu bahwa beliau akan mati syahid. Maka Umar kemudian berhenti bertanya kepada Hudzaifah al-Yamani, karena sesungguhnya yang dibicarakan oleh Hudzaifah itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya kita sudah sering mengulang bahwa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pernah naik ke Bukit Uhud. Ketika Nabi naik ke Bukit Uhud untuk ziarah ke syuhada Uhud, ketika Nabi naik, mereka bertiga gunungnya bergetar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada gunung Uhud, tenanglah engkau wahai gunung Uhud, sesungguhnya yang naik hanya saya Rasulullah, as-siddiq wa syahidan. Wasyahidan, yaitu dua orang yang akan syahid. Ada Utsman di situ. Berarti Umar dan Utsman ini meninggalnya dalam keadaan syahid. Tapi Umar ini punya doa yang menarik. Memang Umar ini unik. Doanya begini, ya Allah, aku minta matikan aku dalam keadaan syahid. Tapi aku pengen meninggal di dalam kota Madinah.
Padahal kita sudah tahu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah masa penaklukan. Di bawah Yaman sudah ditaklukkan. Di atas kota Syam sudah selesai. Pinggiran Afrika sudah masuk. Pinggiran Eropa sudah masuk semuanya. Islam sudah ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana caranya? Bagaimana ceritanya berdoa? Ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid, tetapi syahidnya itu di dalam kota Madinah. Nah, ini agak aneh ketika orang kemudian bertanya, kenapa kamu berdoa begitu? Kata Umar, apa salahnya berdoa? Allah tidak pernah menjadikan ada hal mustahil dalam doa. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika musim haji pada tahun 23 Hijriah, Umar berdoa begini. Ya Allah, saya sudah tua. Saya sudah tua. Kekuatan saya sudah tidak seperti dulu. Masalahnya ya Allah, umatmu, ya, hambamu yang sudah mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama ini makin banyak. Artinya orang yang akan menjadi tanggung jawab saya ini sangat-sangat banyak sekali. Masalahnya saya sudah tua, kekuatan saya sudah lemah. Ya Allah, jangan jadikan aku lalai terhadap semua tanggung jawab. Jangan jadikan aku lalai terhadap semua tanggung jawabku. Jika engkau mengira bahwa aku sudah tidak bisa lagi membawa amanah ini, matikan aku dalam keadaan syahid dan wafatkan aku di kota Madinah. Ini doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana perwujudan daripada syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang doanya syahid di kota Madinah. Padahal kota Madinah adalah kota yang paling aman dari perang pada waktu itu. Kotanya sangat aman sekali. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 23 Zulhijjah, ketika dia pulang dari menunaikan haji pulang, ketika sholat subuh, Amr bin Maimun bercerita. Riwayat ini disampaikan oleh sahabat Amr bin Maimun. Beliau mengatakan Umar itu kalau sholat caranya begini. Beliau sholatnya di belakang, sholat sunnahnya di belakang. Kalau sudah mau qomat, beliau berdiri. Ya, beliau berdiri, lalu kemudian mencabut pedangnya. Setiap dua shaf beliau berhenti lalu kemudian mengatakan shawwu sufufakum, luruskan shaf. Begitu sudah mengatakan luruskan shaf, beliau kemudian mencabut pedangnya lalu menggaris. Jadi shaf itu digaris pakai pedang. Kalau ada tumit agak mundur, ya siap-siap. Kayaknya bagus juga Pak Imam begitu di masjid kita itu. Agar sok digaris setiap dua sok sufufakum. Kalau sudah rapi, beliau kemudian maju. Ya, beliau kemudian maju. Kata Amr bin Maimun, biasanya kalau sholat subuh Umar akan membaca rakaat pertama surah Yusuf, rakaat kedua surah An-Nahl. Kebayang Pak panjangnya itu. Ya, surah Yusuf itu berapa lembar? Panjang sekali. Ayatnya di atas 100. Surah An-Nahl. Biasanya beliau akan membaca surah-surah itu di di sholat subuh. Sholat subuh. Padahal biasanya kalau Nabi SAW sholat subuhnya itu membaca Quran surah Al-Insan dan surah Al-A'la. Biasanya para sahabat mereka punya surah-surah sendiri. Umar surah Yusuf dan surah An-Nahl. Kata Amr bin Maimun,
biasanya Umar akan membaca itu. Tapi ketika beliau kemudian bertakbir, beliau tidak kedengaran membaca itu. Padahal kata Amr bin Maimun, jarak antara aku dan Umar itu hanya disela oleh Ibnu Abbas. Artinya mungkin dia berada di saf kedua, atau boleh jadi di belakangnya Umar itu adalah Ibnu Abbas, di sampingnya Ibnu Abbas itu adalah Amr bin Maimun. Tapi aku tidak mendengar Umar itu membaca Quran surah Yusuf atau Quran surah An-Nahl. Justru aku mendengar Umar kemudian berteriak, qatalani kalban, telah membunuhku kalban, anjing. Jadi ya kita bisa membayangkan subuh kota Madinah tahun itu, tentu tidak terang, kondisinya gelap, kondisinya gelap. Umar kemudian berada di depan. Kalau bajunya putih, cuma putih yang kelihatan. Kalau ada yang maju ya tidak ketahuan siapa yang maju. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dalam kondisi ditusuk oleh seseorang yang kemudian di kemudian hari disebut dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini adalah budak yang tinggal di kota Madinah, merupakan budak dari Al-Mughirah, seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah. Diceritakan oleh Amr bin Maimun radhiyallahu anhu bahwa Abu Lu'lu'ah ini membawa pisau pendek beracun bermata dua. Bukan pedang, tapi pisaunya bermata dua, beracun. Ketika selesai menusuk, Umar ada yang mengatakan dengan 4 tusukan, ada yang mengatakan 6 tusukan, maka beliau kemudian Abu Lu'lu'ah kemudian ngamuk karena orang kemudian memurmulinya. Dia ngamuk, dia tusuk semua yang mendekat sampai dikatakan syahid 13 orang. Subuh gelap-gelap. Kemudian Umar bin Khattab berteriak seperti itu bahwa saya sedang ditusuk oleh, dikatakan kalban di situ, anjing. Ini rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian dia menusuk yang mendekatinya, para sahabat kemudian berinisiatif bagaimana cara nangkap. Maka ada yang melepaskan pakaian luarnya ini. Pakaian luarnya dilempar ke tubuh Abu Lu'lu'ah agar dia mudah untuk ditangkap. Jadi dibungkus begitu. Beberapa pakaian dilempar, dibungkus, lalu kemudian dikerumunin. Begitu pakaian itu membungkus dirinya, dia kemudian bunuh diri. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Nah, peristiwa yang terjadi di depan itu tidak terdengar di belakang. Jadi, ya mungkin hanya di soft pertama dan soft kedua. Soft belakang itu nggak kedengaran apa-apa. Karena nggak kedengaran, maka mereka kemudian berkata, ini jadi sholat apa enggak? Jangan-jangan imamnya lupa mau baca apa. Maka di depan sibuk untuk kemudian menyelamatkan Umar, menyelamatkan para sahabat yang kemudian kena tusuk. Yang di belakang kemudian berteriak, subhanallah. Subhanallah. Ya mungkin lupa yang ada di depan. Jadi, kondisinya seperti itu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kondisi demikian itu kemudian memegang tangan Abdurrahman bin Auf lalu mendorongnya maju. Kamu maju, lanjutkan salat. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian maju melanjutkan salat dengan salat yang khafif, salat yang ringan, yang penting kemudian sudah selesai. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat daripada Amr bin Maimun. Berikutnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian dibawa pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, Umar kemudian bertanya kepada
Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, siapa tadi yang menusuk aku? Kata Ibnu Abbas, yang menusukmu adalah budak daripada Al-Mughirah. Nah, Umar tahu siapa budaknya Al-Mughirah. Kenapa Umar tahu? Barusan kemarin ketemu. Ya, barusan kemarin ketemu. Jadi dia ketemu Abu Lu'lu'ah ini, dia tahu bahwa Abu Lu'lu'ah bukan seorang Muslim. Dia seorang Majusi, penyembah api. Jadi ternyata di Madinah itu juga nggak keras-keras amat. Mereka hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Mereka hidup berdampingan dengan orang Majusi. Bahkan mereka sebagai tuan, sebagai seorang Muslim, itu di dalam rumahnya tinggal seorang Majusi, itu juga kemudian tidak dipaksa masuk Islam. Itu luar biasa harmoni ya, kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya pada waktu itu. Nah, hari sebelumnya Abu Lu'lu'ah ini bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah kemudian mengatakan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, tolong omongkan kepada Mughirah. Ada apa? Saya ini diberikan beban yang sangat berat sekali oleh Mughirah. Nggak dikasih waktu untuk istirahat. Nggak dikasih waktu untuk istirahat. Tolong ngomong sama Mughirah agar dia memperingan bebanku, agar aku diberikan waktu istirahat." Apa kata Umar bin Khattab? "Bertakwalah kamu kepada Allah. Tugasmu taat kepada Tuhanmu. Aku tidak ingin memintakan." Aku tidak ingin memintakan. Kata para ahli sirah, ini salah satu yang menyebabkan Abu Lu'lu'ah ini kemudian dendam kepada Umar bin Khattab, dianggap tidak adil. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui apa yang dilakukan oleh Mughirah, mengetahui yang dilakukan oleh Mughirah, bahwa tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh Mughirah. Justru yang kemudian yang harus diberi pelajaran adalah Abu Lu'lu'ah. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan cerita itu bahwa yang membunuhnya, yang menusuknya adalah Abu Lu'lu'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku tidak dibunuh dengan menggunakan senjatanya orang beriman. Karena tidak ada syahid bagi yang dibunuh oleh sesama orang beriman." Doanya tadi, "Ya Allah, aku minta mati dalam keadaan syahid." Begitu tahu bahwa pisau yang dipakai untuk menusuk dia adalah pisau yang dipegang oleh Abu Lu'lu'ah, maka dia kemudian mengatakan, "Alhamdulillah." Luar biasa Umar ini. Meninggal, ditusuk, masih sempat mengucapkan Alhamdulillah. Ibnu Abbas melanjutkan riwayatnya. Setelah beliau bertanya, maka orang-orang kemudian datang membawa ada nabis. Nabis itu minuman semacam jus. Karena darah keluar terus, dibawakan minuman yang manis untuk menjadi pengganti darah. Ya, belum ada donor lah pada waktu itu. Sehingga dibawakan minuman nabis, semacam jus. Minuman yang dari buah, ekstrak buah. Tapi ketika diminum itu minumannya keluar. Jadi keluar di bekas tusukan itu. Usus itu kena pisau sehingga minum keluar lagi. Mungkin pakai susu enggak, diganti dengan susunya juga keluar. Maka orang kemudian mengatakan sudah tidak ada sudah Umar ini akan meninggal. Orang kemudian berhenti. Orang kemudian berhenti dan Umar juga sudah tahu bahwa ini sudah akhir daripada hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar kemudian memanggil anaknya Abdullah. "Abdullah, ambil catatan utang." Jadi punya catatan utang, berapa utang saya? Masih sempat. Dalam kondisi yang seperti itu, kemudian
nanya utang. Setelah dihitung ada 86.000 dirham utangnya. Maka kalau ada yang utang, tanya dalil. Maka satu dalil Nabi waktu meninggal itu mau meninggal punya utang. Punya utang. Umar waktu mau meninggal punya utang 86.000 dirham. Itu lumayan ya. Satu dirham sekitar 80.000. Lumayan mahal. 86.000 dirham. Kata Umar, lunasi itu dari harta Umar. Kalau harta Umar tidak cukup, maka minta bantuan dari Bani Adi. Bani Adi itu sukunya, ya, Al-Adawi, sukunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau itu juga tidak bisa, maka minta bantuan dari suku Quraisy, suku yang menaungi Bani Adi. Kalau Quraisy kemudian tidak, maka jangan meminta kepada yang lain. Ini pelajaran bagi kita kalau hutang. Jadi paling enggak ya sepertiga dari gaji. Kalau enggak ya sepertiga dari kumpulan keluarga besar kita yang bisa menjadi jaminan. Paling enggak ya satu suku lah. Jangan minta kepada suku yang lain. Maka asabiyah atau kesukuan itu juga penting. Kapan kemudian kita meninggal lalu kemudian ada utang, maka mereka bisa dimintai untuk ya membantu menyelesaikan piutang orang yang meninggal. Maka kalau ada orang meninggal, jangan hanya ahli waris, keluarga juga harus membantu. Bukan hanya keluarga yang sama-sama satu suku dengan dia, bahkan suku besar Quraisy juga diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang khalifah 86.000 dirham itu nggak mahal, tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat perhatian terhadap bab utang ini. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta kepada Abdullah bin Umar, kamu pergi kepada Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Ada apa wahai Umar? Kamu pergi minta kepada Aisyah agar saya dikuburkan di samping kedua sahabatku. Jadi kalau kita lihat kuburan Nabi itu, yang paling depan itu kuburan Nabi, kemudian di belakangnya kayak orang sholat itu ya. Itu di belakangnya adalah Abu Bakar, kemudian ada Utsman, Umar dan Utsman itu satu soft. Abu Bakar memang keutamaannya melebihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Umar masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dalam keadaan menangis. Ya, dalam keadaan menangis bersedih karena kepergian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Abdullah bin Umar kemudian menyampaikan hajatnya. Aisyah kemudian mengatakan, sebenarnya itu saya siapkan untuk diriku sendiri. Ya. Kenapa disiapkan untuk diri? Karena makam Rasulullah, makam Abu Bakar itu berada di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu space lagi, ya, itu untuk saya. Itu untuk saya. Tapi karena ini permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendahulukan, memberikan ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah kemudian pulang membawa kabar itu. Begitu pulang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, diam dulu, saya ingin mengambil posisi hormat untuk mendengarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam keadaan berbaring seperti itu, Umar maksa kasih baring saya, kasih nyandar. Kenapa? Saya ingin hormat terhadap perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa. Umar sudah mau meninggal masih sempat hormat kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dia kemudian duduk lalu kemudian mendengarkan. Sebelum kamu berbicara, saya ingin menyampaikan, seandainya Aisyah radhiyallahu anha tidak memberikan izin, maka kuburkan aku bersama kaum muslimin. Itu makam baqi. Kata Abdullah bin Umar, bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan engkau dimakamkan di sisi kedua sahabatmu. Jadi pertama utang diselesaikan, yang kedua permasalahan kuburan. Permasalahan kuburan itu diselesaikan oleh yang mau meninggal, bukan ahli waris. Pak, siapkan Pak. Disiapkan. Kita tidak tahu kapan meninggal, tetapi kita bisa mempersiapkan cara meninggal kita. Kita perlu mempersiapkan itu. Inilah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah mempersiapkan penggantinya. Nah, saya kira ini tidak perlu lah ya. Kalau bapak meninggal dipersiapkan siapa penggantinya? Tidak usah. Karena Umar ini seorang khalifah. Nah, kalau kita seorang pemimpin yang kepemimpinannya itu bukan ditunjuk, maka mempersiapkan kader penerus pelanjut itu sangat-sangat penting sekali. Pekerjaan terberat daripada seorang pemimpin itu adalah mempersiapkan pelanjutnya, bukan melaksanakan program kerjanya. Tapi pekerjaan yang paling penting dalam kepemimpinan Islam ini adalah mempersiapkan pelanjut daripada perjuangan itu. Kalau niat kita bekerja di dalam Islam ini, itu mempersiapkan pelanjut, insya Allah aman. Nah, karena pasti kita nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Maka dipilihlah 6 orang. Dipilihlah 6 orang yang Umar mengatakan salah satu di antara 6 orang ini harus menjadi penggantiku. Ya, kira-kira apa namanya Pak? Tim formatur. Jadi Abu Bakar itu ditunjuk langsung. Abu Bakar itu apa? Aklamasi. Nggak ada panitia, nggak ada pokoknya aklamasi semuanya. Umar langsung ditunjuk oleh Abu Bakar. Pelanjut daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak seperti 2 sebelumnya, tetapi melalui bentuk formatur atau kita sebut dengan forum syura, majelis syura. Jadi majelis syura itu memilih salah satu di antara mereka. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Ibnu Abbas, ada Talha bin Ubaidillah, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat-sahabat yang sangat-sangat luar biasa. Sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, itu karena orang ini sudah sepakat bahwa pelanjutnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti kita akan kemudian melihat bagaimana beliau berikutnya. Setelah Utsman kemudian terpilih, maka Umar membuat surat wasiat. Membuat surat wasiat untuk khalifah berikutnya. Untuk khalifah berikutnya, wasiatnya yang paling terkenal, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan orang Muhajirin, karena mereka lah yang pertama masuk Islam. Perhatikan orang Ansor, karena mereka lah yang menolong orang Muhajirin. Ini betapa pentingnya mengurus manusia dalam wasiat kita. Betapa pentingnya mempersiapkan orang, kompetensi orang itu, bukan mempersiapkan apa yang akan kita berikan, mobil, tanah, bukan. Umar betul-betul mempersiapkan orang datang setelahnya, bertakwalah kepada Allah, perhatikan orang Muhajirin, perhatikan orang Ansar. Setelah semua itu selesai, orang-orang kemudian datang menjenguk untuk kemudian memberikan semacam hiburan, semacam takziah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya yang datang adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian berkata kepada Umar, "Wahai Umar, bergembiralah engkau. Engkau beriman di saat orang kafir. Engkau berjihad bersama Rasulullah di saat orang memerangi Rasulullah.
engkau sudah dijamin masuk surga padahal engkau masih hidup. Tidak ada yang tidak sepakat ketika Abu Bakar menunjukmu menjadi khalifah. Tidak ada yang tidak taat ketika engkau menjadi Amirul Mukminin lalu kemudian memberikan perintah. Kata Umar, tolong ulangi. Tolong ulangi, diulangi lagi. Ini pelajaran bagi kita, kalau ada orang meninggal, bicaranya yang baik-baik aja. Ulang-ulangi, Pak. Maka kemudian diulangi. Setelah mendengarkan itu, apa katanya Umar? Umar nggak sombong. Ya, kadang kan kalau yang baik-baik diulang terus itu kadang kita kemudian sombong. Umar kemudian tidak sombong. Dia bilang begini. Ya, dia bilang begini. Seandainya aku punya langit bumi, seandainya seluruh harta dunia ini aku punya, maka aku akan menjadikan yang aku punya ini dari langit dan bumi sebagai tebusan atas ancaman azab Allah kepadaku. Jadi sudah dijamin masuk surga, hidup bersama Nabi, berjuang bersama Nabi. Kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang adil, yang sudah pasti masuk surga, tapi takutnya sama azab Allah itu sangat-sangat luar biasa sekali. Hanya rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, Umar itu dipangku oleh putranya, tidur di atas paha putranya, yaitu Abdullah bin Umar. Menjelang nafas terakhirnya, Umar kemudian bilang begini, Abdullah, tolong letakkan pipiku ke tanah. Ya, tolong letakkan pipiku ke tanah. Kata Abdullah, apa bedanya paha sama tanah? Umar kemudian mengatakan, letakkan pipiku ke tanah. Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, nggak ada bedanya paha itu dengan tanah, sama saja. Diulangi lagi selama sebanyak 3 kali, barulah kemudian Abdullah faham. Ini adalah nafas terakhir. Ya, ini adalah nafas terakhir daripada Umar. Umar kemudian pipinya diletakkan di pasir, lalu kemudian terdengar suara Umar, wailun, wailun, wailun li. Celaka aku jika Allah tidak mengampuniku. Inilah kalimat terakhir yang menutup nafas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, sedikit ya, kita nggak boleh khatam kalau ngaji itu. Jadi selalu setelahnya harus ada bab cuplikan. Kalau kita ngaji sampai di surah An-Nas, itu nggak boleh berhenti di surah An-Nas. Harus baca minimal surah Al-Fatihah. Jangan sampai khataman, habis itu sudah khatam selesai. Nggak boleh belajar di dalam Islam seperti itu. Jika selesai satu bab, maka sampaikan cuplikan berikutnya. Ya, nggak dibahas, nggak apa-apa. Nggak sampai nyawa kita di sana, nggak apa-apa. Tetapi Allah sudah menilai kita dengan nilai yang sama. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sampaikan sedikit tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini salah satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 orang yang dijamin masuk surga. Nanti kita akan membahas sahabat Nabi dari yang 10 ini. Dari yang 10 ini baru sahabat-sahabat berikutnya. Apakah ada sahabat lain yang dijamin masuk surga? Banyak. Banyak. Nabi sering ngomong, nanti akan sebentar lagi masuk ke dalam masjid orang yang pasti masuk surga. Ada juga yang seperti itu. Nabi SAW juga pernah bersabda, nanti akan datang orang yang sholat. Nah, itu ahli surga. Tapi yang kemudian masyhur di kalangan para ulama 10 orang. Utsman bin Affan itu sangat dekat dengan Nabi. Ya, sukunya agak jelimet, agak rumit perhitungan ininya dengan Nabi. Dari sisi bapaknya Affan, itu nyambung kepada Abdul Manaf. Jadi kakek Nabi Abdul Manaf
Abdul Manaf punya sahabat, punya anak dua, ya. Yang pertama Hashim, yang berikutnya adalah Abdul Syams. Abdul Syams inilah yang menurunkan Utsman bin Affan. Kemudian Hashim menurunkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masih keluarga dekat Utsman ini. Ibunya bernama Arwa. Ya, ibunya bernama Arwa. Arwa ini putri dari bapaknya namanya Quraisy. Bapaknya namanya Quraisy, ibunya bernama Al-Bayda. Jadi neneknya Utsman itu namanya Al-Bayda. Al-Bayda ini siapa? Al-Bayda ini saudara kembarnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Al-Bayda ini binti Abdul Muthalib. Berarti Al-Bayda ini adalah neneknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Utsman itu apa? Tantenya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Utsman ini masih sepupu dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Utsman bin Affan ini punya cerita nggak enak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya gimana? Affan, bapak daripada Utsman ini meninggal duluan. Kemudian Arwa ini nikah lagi. Nikahnya sama siapa? Seorang Quraisy yang bernama Uqbah bin Mu'aidz. Masih ingat Pak Uqbah ini? Pasti sudah lupa. Karena Uqbah bin Mu'aidz ini adalah orang yang sudah dijamin masuk neraka oleh Nabi. Masih hidup sudah dijamin masuk neraka. Kenapa dia dijamin masuk neraka? Ketika Nabi SAW masih di Mekah berdakwah, ketika beliau sedang sholat, Abu Lahab bilang begini, siapa yang berani ngasih bala, ngasih musibah kepada Muhammad? Maka berdirilah Uqbah bin Mu'aidz. Dia pergi ke jagal hewan, dia ambil isi perut unta itu, dalaman unta itu, gitu, dia bawa, dia buka, dia roda isi perut unta itu, lalu dia taruh di atas kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Dari punggung sampai ke bawah itu ngalir, dan Nabi tidak mau bangun dari sujudnya. Lama beliau sujud sampai datang Fatimah radhiyallahu anha, lalu kemudian mengatakan, kalian ini apa? Ya sekarang bencong lah ya. Ya kalian ini laki-laki pengecut. Ya, beraninya sama orang yang sedang sholat. Kenapa Nabi tidak bangun? Kalau Nabi bangun langsung turun azab. Langsung turun azab. Nabi SAW menghendaki hidayah, tidak ingin menghendaki. Kita ini hati-hati kalau dia lupa dizolimi. Hati-hati doa, karena doanya orang yang dizolimi itu makbul. Jadi kalau kita dizolimi jangan langsung diam aja dulu. Diam dulu. Kita ini diutus sebagai seorang muslim membawa rahmat bagi semesta alam. Kalau ada orang yang menzolimi kita, diam dulu, nanti sudah selesai baru kemudian berbicara. Kenapa? Kalau kita kemudian membalas lalu kemudian berdoa sementara kita dalam posisi dizolimi, itu bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu orang itu kemudian terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengantar daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara garis nasab. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita membahas orang-orang terbaik setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memiliki profil, memiliki idol, memiliki idola yang juga adalah orang-orang yang terbaik. Paling tidak idola kita adalah orang-orang terbaik. Bagaimanapun kita, paling tidak kita bersandar kepada orang-orang yang baik. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qulubin la yakhsha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman, jam'an maghfuran, jam'an mansuran, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa taib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.